Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwira Kasiwi dari kelas 1A di 4 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kehamilan bisa terjadi. Proses kehamilan terjadi setelah adanya pembuahan pada sel telur. Peluang terjadinya kehamilan lebih besar jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi. Namun, sebenarnya proses kehamilan bisa terjadi kapan saja selama ada pembuahan pada sel telur yang matang. Wanita dikatakan hamil jika pembuahan berhasil terjadi. Peluang kehamilan menjadi lebih tinggi jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi atau yang disebut masa subur. Pada wanita, ovulasi umumnya berlangsung pada 2 minggu sebelum hari pertama periode menstruasi berikutnya dimulai. Pada masa ovulasi, indung telur atau ovarium akan mengeluarkan sel telur yang telah matang dan siap untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, kadar hormon akan menurun dan sel telur akan meluruh. Pembuahan sel telur bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan memulai memasuki misfi. Namun, hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba falopi, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk biasanya berjumlah ratusan. Namun hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur ini menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi. Dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa ini, wanita mungkin akan mulai memasuki masa kehamilan atau ada kemungkinan akan mengalami flek kecoklatan atau perdarahan ringan selama 1-2 hari yang disebut dengan perdarahan implantasi. Tapi tidak semua wanita akan mengalaminya. Setelah perdarahan selesai, kantung ketuban dan plasenta akan terbentuk. Nantinya kedua bagian ini akan menjadi sumber nutrisi janin selama berada di kandungan. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan HCG dan hormon tersebut bisa mulai dideteksi melalui tes urin. Proses kehamilan terus berlanjut dan gejala mungkin mulai akan dialami wanita seperti mual, perubahan payudara. Untuk memastikan kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tes kehamilan menggunakan tes PEG. Biasanya dilakukan 2-3 minggu setelah berhubungan intim di masa subur. Jika kamu dan suami akan merencanakan kehamilan, disarankan untuk berhubungan intim di masa ovulasi untuk meningkatkan peluang terjadinya proses kehamilan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.